mendengarkan podcast ini. Dalam Alkitab kita menemukan beberapa ayat yang memuat pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan kalimat ini termasuk kalimat yang menonjol di antara beberapa kalimat lain yang menjadi kalimat inti doktrin Kristen. Seperti misalnya kalimat bahwa keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Itu juga kalimat inti, saudaraku. Keselamatan hanya karena anugerah. Itu juga termasuk inti, saudaraku. Nah, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ini termasuk kalimat inti dan dianggap penting dalam doktrin Kristen. Perlu sekali kita gali kebenaran firman Tuhan yang bertalian dengan pernyataan-pernyataan ini. Dan ternyata setelah kita belajar beberapa waktu ini, kalimat itu tidak sedangkal, tidak sesempit yang dimengerti oleh banyak orang selama ini. Keselamatan hanya oleh anugerah ternyata tidak mudah dipahami, tidak sempit pengertiannya. Kalimat bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ditulis Paulus dan ditujukan untuk mereka yang mengenal Taurat. Ini kalimat penting. Tidak ditujukan kepada orang yang tidak mengenal Taurat. Kalimat ini penting. Mengapa Paulus menulis kalimat ini hanya untuk mereka? Sebab mereka berpandangan bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ini khususnya orang Yahudi. Dengan melakukan hukum Taurat, mereka berpikir bahwa mereka dilayakkan menjadi umat Allah, dan mereka juga punya pengharapan kehidupan yang akan datang. Padahal hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan. Hanya pengorbanan Tuhan Yesus melalui salibnya yang membuat manusia dapat dibenarkan. Pembenaran ternyata memiliki dua aspek, saudaraku. Yang pertama dibenarkan secara pasif, atau pembenaran secara pasif, dan yang kedua pembenaran secara aktif. Ini paralel dengan pengudusan secara pasif dan pengudusan secara aktif. Ini paralel. Pembenaran secara pasif artinya tanpa respon manusia sama sekali, di mana posisi manusia dipindahkan, dosa-dosa manusia tidak lagi diperhitungkan. Manusia dipandang tidak lagi berkeadaan sebagai pemberontak. Maksud saya manusia bisa, kalimat ini penting, manusia bisa dipandang tidak lagi berkeadaan sebagai pemberontak. Bisa dipandang tidak lagi sebagai pemberontak, maksudnya atau berarti bukan secara otomatis tidak menjadi pemberontak. Kata bisa dipandang tidak lagi sebagai pemberontak maksudnya bukan berarti secara otomatis tidak menjadi pemberontak. Bagi mereka yang ada di luar Injil, kalau ternyata tidak hidup dalam kasih kepada sesama dan hidup dalam kejahatan, mereka berstatus pemberontak dan akan dibinasakan. Demikian pula orang Kristen tidak secara otomatis masuk surga kalau dikatakan dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab kalau ternyata tidak hidup dalam iman, yaitu dalam penurutan terhadap kehendak Allah, maka mereka pun juga bisa ditolak oleh Allah. Jadi begini, saudaraku sekalian, ini pembenaran, saudara, ya, pembenaran. Ini secara pasif, ini aktif.
Pembenaran pasif ini berlaku bagi semua orang, baik orang non-Kristen atau non-Yahudi maupun orang Yahudi maupun orang Kristen. Ini sama dengan bahwa salib Tuhan diperuntukkan untuk semua orang. Jadi Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Semua dosa dipikul. Jadi dianggapnya tidak. Semua dosa dibereskan, dianggap tidak berdosa. Sebab dosa telah dipikulnya di kayu salib untuk semua orang, saudara. Nah, secara aktif kalau bagi orang-orang, kalau secara aktif ini kalau bagi orang-orang non-Yahudi harus berbuat baik, kasih. Nanti dihakimi menurut perbuatannya, saudaraku. Bagi orang Yahudi yang hidup di luar sebelum zaman anugerah, orang Yahudi ini saya pakai kode Yahudi ya, sebelum salib itu dihakimi menurut perbuatan yang tertulis di dalam Taurat. Perbuatan ya. Jadi untuk orang non Yahudi yang tidak pernah mendengar salib dihakimi menurut perbuatan berdasarkan kasih. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minuman. Ini bisa dibenarkan. Ini terdapat di Roma 2 ayat 13. Ini kan kita masih membahas di sini, saudara. Ini pertemuan keempat. Kok dikaitkan dengan yang lain? Ya, saya harus buat pembanding supaya bisa melihat perbedaannya. Kalau buat orang-orang Yahudi sebelum Injil, perbuatan mereka dihakimi. Kalau mereka gagal, mereka punya domba yang disembelih. Tapi domba itu ternyata tidak bisa menyelamatkan. Domba itu ternyata voucher dari salib. Nah, ketika salib muncul, orang-orang Yahudi harus mendengar ucapan Paulus, kamu bukan dibenarkan karena melakukan hukum Taurat ya, karena salib. Itu berlaku bagi orang-orang Yahudi yang ada di zaman salib. Tapi kalau sebelum zaman salib tidak bisa, karena belum ada anugerah salib. Kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tidak bisa disampaikan kepada orang Yahudi sebelum zaman salib. Kamu dibenarkan karena darah domba ya. Kamu telah berdosa? Ya. Oke, minta ampun sama Yahweh. Korbankan darah domba. Ada darah domba di sini, domba. Dengan darah domba maka dosa-dosa diampuni. Murka Allah disurutkan. Tapi ternyata sebenarnya bukan darah domba yang membuat mereka dikuduskan, tapi salib. Ini penting, tapi tidak banyak orang tahu. Jadi pusing mereka itu. Jadi menyederhanakan nanti kebenaran. Sekarang saya pindahkan ke sini dulu karena itu terlalu sempit. Di sini pasif sudah ada ya, tahu ya. Tuhan Yesus mati untuk semua orang, amin. Oke. Sekarang secara aktif di sini. Pembenaran secara aktif. Sekarang yang pertama untuk orang Yahudi dulu deh ya. Yahudi sebelum salib. Pembenarannya melakukan Taurat. Di dalam Taurat ini sudah ada perangkat untuk menyelesaikan dosa, yaitu apa? Darah domba. Ini kalau orang tidak mengerti marah nih dengar saya ngomong begini. Karena Alkitab mengatakan, Pak, dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya itu kan zaman ketika salib sudah ada dan untuk mereka yang mendengar Taurat. Sebelum ada salib, orang-orang Yahudi ya harus melakukan Taurat. Kalau gagal ada darah domba. Orang harus cerdas dan teliti
dan tidak boleh terikat dengan premis-premis yang sudah ada. Jadi bodoh nanti kalau terbelenggu dengan premis. Ini untuk bangsa lain. Kalau bicara bangsa lain berarti bukan orang Yahudi dan tidak mendengar salib, non salib, betul? Saya kasih angka 0 saja deh. Bangsa lain itu dibenarkan karena melakukan kasih, melakukan Taurat. Tapi Taurat intinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu. Enggak punya, enggak tahu kok. Sesama. Nah, berlaku hukum yang kedua, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yang kedua, ini yang kita sedang selidiki, Roma pasal 2 ayat 13 ini, saudaraku. Kalau untuk orang Kristen, orang percaya, dibenarkan karena apa? Iman. Nah, iman itu apa? Kita mesti belajar apa itu iman. Penurutan terhadap kehendak Allah. Jangan karena iman Taurat ditiadakan, kasih nggak penting, jadi rusak. Jangan karena dibenarkan karena iman lalu Taurat dibuang. Tuhan berkata, Taurat abadi loh, sampai langit bumi lenyap tidak akan dilenyapkan. Hukum kasih berlaku. Nah, kita sekarang belajar. Saudara yang mendengar kebenaran ini bersyukur. Sepanjang umur saya jadi teolog, saya baru bisa mengerti sekarang. Waktu saya persiapan khotbah ini, mata saya makin dibuka. Luar biasa kebenaran itu. Jadi ternyata yang ditulis di dalam Alkitab itu behind text, behind the text, behind many texts. Banyak teks behind ayat-ayat itu, verses, behind the verses itu banyak kebenaran. Luar biasa, saudara. Nah, ini kayak begini. Bagaimana kita bisa nangkep ini? Tidak bisa, selama ini kita nggak ngerti. Ini. Jadi pembenaran aktif itu kalau untuk orang sebelum salib ya harus melakukan Taurat. Karena akan dihakimi perbuatan yang tertulis dalam Taurat. Tapi nggak ada yang berhasil, Pak. Nggak ada. Maka ada darah domba sebagai solusinya. Tapi darah domba ternyata nggak bisa menyucikan. Itu voucher dari darah Yesus salib. Bagi bangsa lain yang tidak punya salib, bukan orang Yahudi, dihakimi menurut kasih, perbuatan kasih. Bukan orang yang mendengar Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan Taurat. Melakukan Taurat di sini bukan Tauratnya bangsa Israel, tapi inti Taurat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Bangsa lain tidak mengenal Allah kan? Tapi hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, kalau bagi orang percaya, iman dibenarkan karena iman. Ini harus melampaui yang di atas. Iman itu penurutan. Kalau mau diringkas lagi, Anda belum seperti Tuhan Yesus, Anda tidak semakin seperti Tuhan Yesus, Anda tidak beriman. Sempurna. Abraham itu dibenarkan, tapi Abraham bercacat. Abraham bercacat, gundiknya banyak. Tapi Allah tidak memperhitungkan itu. Penurutannya itu. Jadi kita mencontoh Abraham itu penurutannya. Ini Abraham. Ini orang percaya. Saya mesti cari gambar yang lain nanti. Abraham itu kita contoh ininya, segininya. Penurutannya terhadap kehendak Allah. Apapun yang Tuhan kehendaki dituruti. Kita juga ikut apapun yang Tuhan kehendaki kita turuti. Tapi ininya Abraham masih nggak sempurna. Kalau kita semua sempurna, tidak poligami, kita monogami, kesuciannya kita sempurna. Nah, ini kelasnya Tuhan Yesus. Nah, kita contoh ini. Kalau Abraham cuma sebagiannya, polanya. Tapi gambar ini belum tepat betul. Nanti cari gambar yang lain. Ini
orang percaya, ini bangsa-bangsa lain. Kalau orang percaya mengenal kasihlah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa, akal, budi dan semono seperti dirimu sendiri. Kalau bangsa lain, ini blank. Tapi ini bisa. Jangan ini dua-duanya nggak perlu, nggak bisa. Ada satu lagi yang kurang nggak bisa digambar di sini. Kalau bangsa-bangsa lain mencintai sesamanya berdasarkan nuraninya, aduh mesti ditolong orang ini. Kalau kita nurani Allah, semua dalam kontrol Allah. Ini nurani pribadi, individu. Mereka bisa mengasihi sama sesuai dengan nuraninya yang baik. Kalau kita nurani Allah, itu sempurna. Nangkap saya ngomong apa ini? Ini nggak bisa digambar di sini. Kalau mau menjadi orang Kristen yang benar, Kristen yang sempurna, hal-hal begini harus tahu. Kalau nggak tahu, apa landasan jadi Kristen yang benar? Percaya Tuhan Yesus saja, Pak. Baru percaya statusnya Yesus adalah juru selamat itu belum percaya. Walaupun tahu sejarahnya, baru percaya sejarahnya. Kalau percaya Tuhan Yesus itu sampai nuraninya itu nurani Allah. Pembenaran pasif bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua manusia, siapapun mereka. Apakah mereka tahu atau tidak jadi masalah. Tuhan Yesus mati memikul semua dosa. Jadi kalau penjelasan ini lalu dikompare dengan teologi yang mengatakan Allah memilih siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Yesus mati itu sekelompok orang saja yang ditentukan selamat. Udah nggak nyambung. Dikombain nggak bisa. Terlalu jauh. Makanya kita nggak mau mempersoalkannya. Tidak level sama sekali. Kita itu ruwet. Kita ini memang ruwet banget, saudara. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu figuratif. Menjelaskannya ruwetnya minta ampun. Makanya sekelompok tertentu tidak mau. Dianggapnya kita itu mengada-ada, tidak alkitabiah. Pohon ya pohon begitu saja. Tidak boleh makan, kalau makan memberontak. Dibuat simpel karena selanjutnya adalah Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Simpel juga akhirnya. Dan untuk membela kebenaran itu pasti dua yang dilakukan. Satu, dia harus banyak bicara tentang filsafat. Dua, harus pakai banyak perumpamaan. Kalau nggak bisa menyelamatkan premis itu. Anda ngerti saya ngomong apa? Perumpamaan, contoh-contoh, nggak bisa. Tahu kalau saya nggak perlu pakai contoh-contoh, semua harus masuk ke logika. Dan ini logika banget. Nangkep saudara? Tidak sederhana. Pembenaran pasif ini berlaku untuk semua orang. Hal ini sama dengan fakta bahwa Tuhan Yesus mati untuk semua manusia. Bukan untuk sebagian manusia. Tidak mungkinlah Allah merancang bahwa suatu hari nanti aku akan menyelamatkan sebagian orang, yang lain masuk neraka. Allah macam apa itu? Tapi Allah menghendaki tidak seorang pun binasa. Adapun kalau orang itu binasa, ya dia telah memilih. Allah tidak bisa dipersalahkan. Nah, perbuatan baik sebaik apapun memang tak dapat menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesus. Tapi ini bukan berarti lalu Taurat ditiadakan. Atau kita setuju Taurat tidak perlu ada. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Justru kedatangan Tuhan untuk menggenapi Taurat. Menggenapi artinya bahwa secara pengertian Tuhan lengkapi. His teachings come true. Yang namanya membunuh bukan hanya menghabisi nyawa, ya, membenci juga membunuh. Jadi pengajarannya disempurnakan dan Tuhan Yesus melakukannya. Itu artinya menyempurnakan. Kalau selama ini belum pernah ada manusia yang dapat melakukan Taurat dengan sempurna, Tuhan Yesus yang pertama berhasil melakukannya. Taurat pun menurut saya punya
Dua versi, saudara. Taurat versi A, bolehlah. Versi B. Versi B dulu ya. Ini versi setengah. Versi 50%. Ini Tauratnya Yahudi. Ini masih agamani. Ketika disempurnakan, itu 100%. Taurat itu cermin dari kekudusan Allah. Cermin dari kesucian Allah. Yang diberikan kepada orang Yahudi itu belum utuh. Jangan membunuh ya. Tapi begitu masuk ke zaman yang baru, membenci sudah membunuh. Allah tidak pernah membunuh tentunya. Kecuali Allah akan menghukum orang yang tidak bertobat. Di sini sebenarnya Taurat yang disempurnakan itu Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus ketika melakukan hukum Taurat itu, Taurat yang disempurnakan. Father is my law, Bapa itu hukumku. Makanya pernyataannya adalah makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Itu Taurat yang disempurnakan itu, hukum yang disempurnakan. Anda bingung atau ngerti? Bingung masih. Saya ulangi, Taurat itu cermin dari kekudusan Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, kan ketidaksetiaan berzina itu. Dan mengucapkan saksi dusta, kan bohong, tidak boleh. Allah itu punya kesucian yang diwujudkan dalam Dekalog 10 perintah Allah, tapi masih 50%. Masih agamani. Itu Taurat Yahudi. Ketika Tuhan Yesus datang, dia menyempurnakan Taurat. Itu menunjukkan cermin dari kekudusan Allah. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Itu Taurat yang disempurnakan. Dan Tuhan Yesus telah menyempurnakannya, lalu melakukan. Oleh sebab itu tidak perlu diurai dalam kalimat-kalimat. Tidak perlu. Roh Kudus sendiri akan menuntun kita bagaimana memahami pribadi Allah dan melakukan apa yang dipikirkan dan yang dirasakan Allah. Anda ngerti saya ngomong apa? Hukum itu cermin dari Allah. Tapi kalau zaman perjanjian lama, manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah. Manusia hanya diberi hukum sebagian dari kesucian Allah itu. Itu masih agamani. Tapi di perjanjian baru, Roh Kudus ditaruh dalam diri kita. Roh Kudus akan menjelaskan kesucian Tuhan itu. Makanya yang 50% kalau belum kau penuhi, jangan bicara soal 100%. Lah kok orang bisa bilang dibenarkan bukan karena perbuatan, lalu boleh suka-suka hidup? Nah, nggak bisa. Saudara mengerti maksud saya? Jangan karena hukum Taurat tidak bisa membenarkan. Tidak seorang pun dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, lalu Tauratnya dilakukan. Lah Tauratnya orang Yahudi, Taurat yang masih 50%. Coba yang begini nulisnya gimana coba? Ayo. Makanya harus hadir dan mendengar. Ini teolog-teolog jangan sok pinter. Tolong ya, engkau berdoa kepada selembar kertas yang di atasnya ada tulisan doktrin-doktrinmu. Tembus temui Allahmu deh. Nah Bapak Ibu juga jangan merasa sudah ngerti suara kebenaran lalu nggak perlu bertemu langsung Tuhan. Harus menembus teori itu dan alami Tuhan secara nyata dalam hidup. Hukum Taurat yang disempurnakan itu menunjuk kepada karakter Allah atau cermin kesucian Allah. Jadi inti Taurat atau inti hukum pada dasarnya adalah Allah sendiri, sumber tatanan dan hukum itu. Maka Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau bisa dibahasakan, Tuhan Yesus mau berkata, Father is my law. Bapa di surga itu hukumku. Saudara bisa memahami kan betapa gelisahnya hati saya. Tidak banyak orang tahu saya ini sudah kuliah bertahun-tahun, sudah punya gelar doktor, tapi saya sadar bahwa selama itu saya tidak memahami kebenaran seperti ini.
Ngerti banget saya, kalau cuman ilmu teologi segitu aja kok. Tapi kalau wahyu dan hikmat ini, wah harus membayar harganya dengan tidak cinta dunia dan hidup suci. Emang Pak Era sudah hidup suci? Ya belum sempurna, tapi sudah nekat. Saya itu nggak hebat, saya cuma nekat aja. Tidak hebat tapi nekat. Kalau nekat terus jadi hebat nanti. Kita bukan hebat, kita nekat. Kalau nekat terus jadi hebat. Iya. Saudara tidak nekat, tidak berani, tidak mencintai dunia, tidak berani. Saudara nggak berani hidup suci, masih punya emosi, lepaskan emosi, masih punya nafsu, lepaskan nafsu. Ya kita tidak selalu berhasil, ada gagalnya. Tapi kalau sudah sampai titik berani mati, aku telah mati bagi dunia di kawasan ini. Kalau kita salah, kita akan sangat tersiksa. Jangan, aku masih proses, emang belum sempurna. Harus ditutup sampai aku sudah mati, walaupun masih salah. Supaya kita membereskan diri kalau salah. Saya sering lihat orang masih mencintai dunia. Sedih saya. Aku sedih. Banyak orang masih mencintai dunia. Aduh, sedih aku. Dunia ini nggak bisa diharapkan lagi. Kita itu pesimis dengan dunia. Kita optimis hanya langit baru, bumi baru. Dengan keberhasilan Tuhan Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna, bukan versi Yahudi ya. Hukum Taurat yang telah disempurnakan, maka dia menjadi pokok keselamatan. Dan jika kita ikut Tuhan Yesus, kita ikut jejaknya. Maka Tuhan mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Harus sempurna. Nah, agama telah membuat kompromi, menyesatkan, sehingga orang cukup jadi orang baik, lalu diberi iming-iming, kamu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ngerti maksud ayat itu. Nih artinya. Anak-anak muda kalian juga harus ngerti. Nak. Anak-anak muda harus mulai belajar mengerti ini. Ini harus mulai mengerti. Keburu jadi dewasa, lah mau ngerti. Orang-orang baik yang kadang-kadang curiga terhadap saya, kalau diem-diem dia memandang saya sesat. Duduk dulu, sekarang belum ngerti udah pergi. Sedih saya. Dia belum duduk dengan manis mendengar begini, sudah bilang sesat Erastus. Kasihan. Jadi aku meratapi keadaan itu. Kalau ngerti ini kan luar biasa. Kebenaran ini memaksa kita hidup benar. Belajar teologi ini nggak bisa Anda, oh aku hanya tahu. Anda bisa, you harus melakukannya. You dipaksa melakukannya. Apalagi yang mengajar, udah disiksa oleh kebenaran yang dia miliki, diancam terus. Kalau bikin salah dia udah kayak orang dulu di atas bara api atau perbaraan begitu, dan tidak enak. Jadi dia jadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Kalau saya bicara begini jangan lagi pakai senjata. Dibenarkan bukan akan melakukan hukum Taurat. Ya, jadi ngaco bener. Halo, taat, yang taat jadi pokok keselamatan bagi orang yang taat. Loh, dia aja melakukan Taurat, masa kita boleh nggak melakukan? Ya udah, Tuhan Yesus yang melakukan dengan sempurna karena aku tidak bisa melakukan. Ya udah, aku selamat karena dia baik. Lalu aku ikut selamat. Itu jahat sekali Tuhan seperti itu. Tuhan menyelamatkan kita karena mau merubah karakter kita. Bukan tanpa perubahan kita masuk surga. Makanya di Alkitab Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Lah, ayat itu jelas kok. Bisa loh orang selamat orang bisa selamat tanpa melakukan hukum Taurat. Harus melakukan hukum Taurat. Loh, apa nggak bertentangan dengan ayat tadi? Maksudnya adalah kematian Yesus menjadi titik awal seseorang bisa menjadi anak Allah. Setelah terus belajar melakukan hukum Taurat yang disempurnakan. Yaitu Allah jadi hukumnya dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Itu yang dibenarkan, itu iman namanya.
Makanya nggak bisa diformasikan dalam satu kalimat, nggak bisa. Nanti kacau. Orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Di tempat mana kalimat ini dikenakan? Nanti Roma 2:13 bukan orang yang mendengar Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan Taurat. Tapi itu pun untuk orang kafir, bukan untuk orang Kristen atau orang Yahudi. Tuh, ruwet nggak? Makanya perlu ikut duduk manis dengar di sini. Tapi Pak Abraham tuh Pak dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, karena belum ada hukum Taurat, bro. Dan dia juga disunat, walaupun belum ada hukum sunat. Nanti kita akan ketemu di Roma 3, 4, 5, 6. Kita akan menemukan kalimat-kalimat itu. Kita bedah itu. Apa maksudnya? Oke, kita akan lihat nanti. Kita masih punya banyak PR. Oke? Jadi kalau kita taat kepadanya, artinya mengikuti jejaknya. Itu perlombaan yang diwajibkan. Maka harus melepaskan beban dan dosa. Lepaskan. Makanya kalau sudah ikut Tuhan Yesus sudah nggak boleh tertarik dunia lagi. Masih tertarik ya nggak bisa ikut. Dalam hal ini harus sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Beriman adalah tindakan atau perbuatan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengenakan tubuh manusia di bumi 2000 tahun yang lalu. Seperti Abraham selalu melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, demikian pula kita selalu melakukan kehendak Tuhan. Ini sinkron dengan yang dikatakan Yakobus 2, 17 sampai 24. Yakobus menjelaskan mengenai iman bukan saja kesediaan dengan mengakui Allah, bukan saja kesediaan dengan pikiran mengakui Allah, tapi pengakuan itu harus diwujudkan dalam tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini jelas sekali bahwa tulisan Yakobus tidak bertentangan dengan tulisan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Dibenarkan karena melakukan hukum. Tapi Yakobus berkata nggak cukup punya iman, harus melakukan perbuatan baik. Maksudnya iman Yakobus itu adalah pengaminan akali, tidak cukup, harus dengan perbuatan. Nah kalau Roma berkata dibenarkan karena iman itu imannya Abraham, yaitu perbuatan itu. Jadi kalau Roma kata iman dipahami sebagai hanya pengaminan akali, tidak nyambung, saudaraku. Digambar lagi, kalau digambar lebih jelas. Oke, ini Roma dan Yakobus ya, saudaraku. Ini kitab Roma, ini surat ya Yakobus. Iman di dalam Yakobus itu maksudnya adalah pikiran plus perbuatan. Ini mengacu pada Abraham. Sedangkan Yakobus bicara soal iman itu adalah pikiran saja, pengaminan akali. Ini tok. Makanya harus plus dengan perbuatan. Kalau di sini sudah plus, kata iman sudah dua-duanya. Kalau ini Yakobus bilang iman itu hanya pikiran. Maka dikatakan kamu percaya Allah ada, iblis juga percaya. Ini soal pikiran mengakui Allah ada. Mesti pinter. Lah yang jelas begitu kok nggak ngerti. Ketika Yakobus bicara soal iman, itu bicara soal keberadaan adanya Allah. Tapi ketika Roma bicara soal iman, sudah nggak bicara soal keberadaan Allah, itu tindakan Abraham. Anda ngerti saya ngomong apa? Paham, saudaraku? Saya ulangi. Waktu Paulus bicara soal iman, itu tindakan Abraham. Di situ termasuk pikiran, yakin Allah itu ada dan melakukan kehendaknya. Tapi ketika Yakobus bicara soal iman, itu hanya pikiran. Maka di situ dikatakan, kau percaya Allah itu ada? Iblis juga percaya dan gemetar. Iblis itu maksudnya roh jahat, daimonia. Makanya kamu tidak boleh cukup percaya itu ada, harus ada perbuatan. Nah di sini kita nggak bisa menyamakan iman di dalam Roma dan nggak bisa sama. Oke, kasih gambar lagi. Iman di Roma itu udah A plus B. Tapi kalau imannya Yakobus
Itu cuman atau. Jadi nggak sama. Kalau ini X, ini Y, ini X tidak sama dengan Y. Paham? Nggak sama. Kalau iman itu A plus B, ini cuman A. Jadi X sama Y tidak sama. Nangkep nggak maksudnya? Supaya sama, Y-nya ini harus ada plusnya. Karena X ini A plus B. Kalau ini cuman A, harus tambah B. Kalau saya kasih angka lebih seru lagi nih. Kalau ada penjumlahan dan nominalnya, tapi tidak usah. Nangkep ya? Ini kita belum sampai ke tujuan, saudaraku. Kalimat yang mengatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, dimaksudkan agar mereka tidak lagi membangun keagamaan mereka atau membangun hubungan dengan Tuhan berdasarkan Taurat, tapi berdasarkan iman. Seakan-akan begini, ini zaman Taurat sudah lewat ya, Tauratmu, jenis Taurat Yahudimu itu sudah lewat. Ini sekarang Taurat yang disempurnakan. Memang gak dibahasakan begini, kan Tuhan yang bilang Taurat gak akan lenyap satu titik pun, aku datang menggenapi. Nah itulah yang digenapi Tuhan Yesus. Dan kita yang taat, ia menjadi pokok keselamatan kita. Kita yang taat. Ini zamannya melakukan Taurat yang disempurnakan. Dan ternyata Taurat yang disempurnakan itu Allah sendiri. The Lord is my law. Oke, iman di sini maksudnya bukan sekedar meyakini sesuatu. Ini sudah bukan zaman agama lagi ya. Hubungan dengan Tuhan berdasarkan Taurat, tetapi berdasarkan iman. Iman bukan sekedar meyakini sesuatu, dalam hal ini mengakui kemesiasan Tuhan Yesus, tapi mengakui bahwa Dia adalah Allah anak yang juga Tuhan, pencipta, penguasa yang harus ditaati. Sebagaimana Abraham tunduk kepada Elohim Yahweh, yaitu yang juga adalah Tuhan Yesus sendiri, orang percaya juga harus memiliki penurutan yang sama, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri, supaya kita bisa berkata, the Lord is my law. Kalau Abraham dikasih perintah Tuhan Yesus, Yahweh itu Tuhan Yesus ya? Ini ngomong lagi, Yahweh Tuhan Yesus loh. Amin. Ini begini Bapak, Ibu, Elohim itu kan artinya Allah-Allah. Kalau orang kafir, Allahnya A, B, C, D, E, F. Betul nggak? Moloch, Milkom, Dagon, Asyera, Asyitoret. Tapi kalau bagi orang Israel cuma satu, namanya Yahweh. Siapa Yahweh itu? Baru kita tahu ternyata ada Bapa, lalu Anak, lalu Roh Kudus. Jelas? Pada waktu Tuhan Yesus belum menjadi manusia, Yahweh ini, pemerintahan Yahweh dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Dikatakan pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Ini Yahweh, yaitu Tuhan Yesus. Pemerintahan Tuhan Yesus. Kepada Abraham, lakukan ya A plus B plus C. Lakukan ya. Ini dikasih kode X. Kalau orang percaya, lakukan ya A plus B plus C. Oke. X plus Y. Tambah lagi. Y itu segala sesuatu. Segala sesuatu. D sampai Z. Wah ini isinya D sampai Z. Udah gitu aja. Atau kalau mau angka bagus lagi. Kalau Abraham cuma punya perintah beberapa butir, betul? Betul? Tapi orang percaya semua hal. Jadi kalau soal ini, Abraham kamu jangan kawin banyak gundi. Nggak ada perintah begitu. Tapi kalau kita, nggak boleh. Ada. Kalau Abraham hanya dikasih 1, 2, 3, 4, nurut banget, sampai 5, semua dilakukan. Kalau kita bukan hanya 5, tapi juga 100. Karena harus sempurna seperti Bapak.
Nurut 5 ini loh, nurutnya ini loh dicontoh. Tapi ternyata bukan hanya 5 yang turutin, yang banyak lagi. Oke, sebagaimana Abraham tunduk kepada Elohim Yahweh, kita tunduk kepada Tuhan Yesus yang adalah perwakilan Yahweh waktu itu, sekarang menjadi Tuhan. Kalimat bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, berarti bahwa zaman Taurat versi agama Yahudi sudah berakhir. Hal ini sama dengan zaman agama sudah berakhir. Memasuki zaman anugerah, berarti Tuhan membuka tirai agar setiap orang percaya bisa berurusan dengan dia. Kalau dulu hanya imam besar, sekarang enggak. Ayo seperti zaman Abraham itu loh, belum ada imam besar. Abraham bisa langsung ketemu aku, kamu juga bisa langsung ketemu aku. Zaman anugerah adalah zaman di mana Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang atau semua bangsa. Zaman anugerah adalah zaman di mana Allah menyediakan keselamatan bagi semua orang atau semua bangsa. Bagi mereka yang tidak mendengar Injil, zaman ini adalah zaman di mana Tuhan Yesus memikul dosa semua manusia, sehingga masih ada kesempatan masuk dunia yang akan datang setelah melalui penghakiman. Tetapi yang lebih luar biasa adalah bagi umat yang ditentukan untuk hidup di zaman perjanjian baru. Mendengar Injil dan memiliki kesempatan dan fasilitas mengerjakan keselamatan, dimungkinkan kembali untuk serupa dan segambar dengan Allah. Inilah maksud awal Allah menciptakan manusia. Ini zaman anugerah luar biasa. Karena yang dulu voucher, sekarang telah ada darah Yesus. Amin. Yang gak pernah kenal darah domba, gak punya voucher, tetap punya kesempatan kan dihakimi menurut perbuatan. Betul? Bisa masuk, dunia akan datang. Tapi yang lebih mulia, bisa dikembalikan ke rancangan semula. Punya Injil, punya fasilitas keselamatan, Roh Kudus, penggarapan Tuhan. Nah, ini lebih luar biasa, itu maksudnya. Terus, harus dipahami bahwa zaman anugerah bukan berarti zaman di mana umat pilihan dapat lebih dipermudah masuk surga. Tetapi zaman di mana manusia yang dipanggil sebagai umat pilihan berjuang untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Zaman anugerah bukan zaman gampang untuk masuk surga, tetapi zaman yang sukar, tetapi di dalamnya ada anugerah, yaitu adanya kesempatan dan potensi untuk dikembalikan ke rancangan semula. Zaman yang sukar masuk surga hanya untuk orang yang mau menjadi anggota keluarga kerajaan. Zaman anugerah zaman yang sukar. Sukar bukan untuk semua orang, sukar bagi orang yang disekolahkan. Makanya kalau kalimat darah Yesus beri kemenangan, itu kalimat yang tidak tepat. Darah Yesus beri kesempatan untuk menang. Kalau nggak darah Yesus kalah aja. Tapi dengan adanya darah ada kesempatan kalau menggunakan karunia-karunia keselamatan yang diberikan. Oh, karena darah Yesus langsung otomatis menang. Oh, tidak. Bisa mengusir iblis. Mengusir iblis mah nggak masalah. Itu mah bukan masalah besar. Yang penting itu mengusir iblis di otakmu. Nyala iblis, kata Tuhan Yesus kepada Petrus. Itu artinya pikiran yang sesuai dengan iblis. Makanya oleh firman, oleh penggarapan Tuhan dikuduskan itu pikiran. Itulah yang sulit, Pak. Karena ini mau dipersiapkan menjadi anggota keluarga kerajaan. Terus. Dibenarkan dalam konteks umat perjanjian baru, zaman anugerah bukan jalan untuk mempermudah kehidupan, tetapi justru sangat sulit menempuh kehidupan. Bagi umat pilihan, ini adalah zaman memasuki sekolah kehidupan untuk disempurnakan menjadi seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Dibenarkan bagi umat pilihan bukan berdasarkan perbuatan baik, tetapi berdasarkan iman. Dalam hal ini, untuk dapat dibenarkan, seseorang harus memiliki iman.
Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, dibenarkan karena iman. Iman itu penurutan. Nggak nurut, ya nggak bisa dibenarkan. Tapi secara pasif, semua orang, bukan hanya kamu. Orang kafir juga bisa. Tapi kalau untuk dibenarkan untuk menjadi anak Allah, masuk anggota keluarga kerajaan atau dimuliakan bersama Tuhan Yesus, kamu harus sempurna. Tapi kalau mereka cukup berbuat kasih, itu pun juga sebenarnya tidak mudah. Terus, pola iman umat perjanjian baru adalah kehidupan Abraham. Jadi, kalau mau memiliki iman yang benar, harus mengikuti pola iman Abraham. Hal ini sama dengan kalau menjadi Israel sejati, yaitu menjadi ahli waris kerajaan surga, harus menjadi anak Abraham. Sebab hanya anak Abraham yang bisa diselamatkan. Lukas 19 ayat 9. Ya, ini soal Sakius ya. Oke, terus. Seseorang yang menjadi anak Abraham, yang juga menjadi anak perjanjian, harus mengikuti jejak Abraham. Ya, tapi kalimat ini masih menyimpan penjelasan. Kalau Abraham hanya ABC, kalau kita ABC plus C, D, F, G, H, I, K, L, M. Begitu aja. Kalau Abraham hanya ABC, D, E, oke, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Hanya E. Kita F sampai Z plus. Tapi kalau A, B, C, D, E-nya sudah nggak nurut ya jangan bilang yang lain. Jangan bicara yang lain. Oke, terus. Dalam hal ini, yang bisa menjadi anak Abraham bukan hanya orang-orang Yahudi yang secara darah daging keturunan Abraham, tetapi semua orang dari berbagai suku, bangsa, dan tempat, yaitu mereka yang mengikuti jejak Abraham, memiliki pola iman seperti yang dimiliki Abraham. Nah, kalau orang bangsa-bangsa lain gimana? Ya, nggak bisa disebut anak Abraham sebenarnya. Tapi kalau mereka melakukan hukum kasih, masuk dunia kan, datang. Kalau kamu anak perjanjian, kamu harus melakukan yang sempurna. Terus. Hal di atas ini dijelaskan supaya bisa menunjukkan perbedaan dua versi pembenaran, yaitu antara dibenarkan dalam konteks Kristen dan konteks orang-orang yang tidak mendengar Injil. Roma 2:13. Umat pilihan perjanjian baru dibenarkan bila hidup dalam iman. Iman di sini adalah penurutan terhadap kehendak Allah, mengacu pada kehidupan Abraham. Ini saya ulang-ulang terus supaya nggak bingung terus. Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mendengar Injil dibenarkan karena melakukan Taurat yang tertulis di hati. Ya, Taurat yang tertulis di hati tentu bukan Taurat dalam arti seutuhnya. Ini Taurat 2, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal, beri kekuatan. Yang kedua, ya, yang kedua, ini yang kedua maksudnya. Tapi kalau saya tulis lagi, panjang lagi. Baca sebelumnya lah. Terus. Tetapi pembenaran itu pun bisa terjadi karena salib Tuhan. Tanpa salib tidak ada pembenaran dari versi apapun dan manapun. Kalau nggak ada salib, pembenaran pasif aktif nggak ada, saudara. Roma 2:13 dibaca dulu ayatnya. Setuju nggak? Supaya nggak bingung. Ini kita mau mengakhirinya dengan manis ya. Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Nah, Roma 2:13 merupakan pernyataan hebat seorang rasul yang menerima ilham dari Roh Kudus, bahwa di luar orang Yahudi, di luar orang-orang Kristen, ada sekelompok besar orang-orang mengasihi sesamanya seperti diri sendiri. Diperkenan masuk dunia akan datang. Mereka akan menjadi anggota masyarakat, satu kumpulan meriah orang-orang yang selama hidup di bumi sudah menunjukkan keagungan kasihnya kepada sesama. Orang-orang baik ini bila bertemu di langit baru dan bumi yang baru akan menjadi pertemuan yang sangat membahagiakan. Saya bisa bayangkan betapa bahagianya orang-orang baik ketemu orang-orang baik. Tetapi lebih indah lagi kalau mempelai wanita jemaat ketemu mempelai pria di pesta perkawinan anak domba. Amin.